Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui channel ini bisa memberkati kehidupan kita dan dipakai Tuhan untuk berbicara kepada setiap orang secara pribadi. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh hari ini. Jadi mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah sebagai Allah yang benar, kami bersyukur buat kesehatan kami dan segala sesuatu yang baik yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas setiap anggota keluarga kami yang kami kasihi dan mengasihi kami. Engkau telah menempatkan kami di tempat yang tepat, di mana Engkau menginginkan kami bertumbuh. Dan kami percaya pada rencanamu yang indah di dalam hidup kami. Ya Bapa, tiba saatnya untuk kami duduk diam di hadapan-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa memahami apa yang diajarkan dan keinginan hati untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang dengan pengurapan yang baru. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, iman adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Dan karena kita mengetahui bahwa iman itu penting, maka kita berusaha memiliki iman dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi terkadang kita memperumit iman itu dengan persyaratan-persyaratan tambahan, sehingga pada akhirnya iman itu sendiri terlihat sangat sulit untuk dimiliki. Padahal iman itu sangat sederhana. Apa yang Tuhan minta dari kita bukanlah iman yang rumit atau iman yang besar. Iman yang sebesar biji sesawi saja sudah bisa melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Iman yang Tuhan minta dari kita hanyalah iman seperti seorang anak kecil, seperti yang dikatakan dalam Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Iman seorang anak kecil adalah iman yang percaya penuh, tanpa digoyahkan oleh apapun. Iman seorang anak kecil adalah iman yang terarah kepada tujuan yang jelas, tanpa diombang-ambingkan oleh hal-hal lainnya. Coba saja perhatikan saat seorang anak kecil meminta mainan yang diinginkannya, ia tidak mempertanyakan harga mainan itu karena ia percaya bahwa orang tuanya mampu untuk membelikan mainan itu. Ia tidak dipusingkan dengan hal-hal seperti bagaimana orang tuanya harus bekerja untuk memperoleh uang membeli mainannya, tapi ia percaya saja kepada orang tuanya. Seperti itulah iman seorang anak kecil. Musa, seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mengalami proses iman selama puluhan tahun sampai ia siap untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Secara singkat, Musa seharusnya adalah salah satu bayi yang seharusnya dibunuh pada waktu lahir berdasarkan perintah Firaun yang tidak ingin bangsa Israel bertambah kuat di negerinya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Musa diselamatkan oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya. Pada waktu Musa berumur 40 tahun, ia membunuh seorang Mesir yang sedang menganiaya seorang bangsa Yahudi, dan oleh karena itu Musa harus melarikan diri dari Mesir dan tinggal di Midian selama 40 tahun berikutnya. Pada waktu Musa berumur 80 tahun itulah Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala
tetapi tidak terbakar. Mari kita membahas sebuah peristiwa yang menunjukkan iman Musa kepada Tuhan. Keluaran 4 ayat 1-4. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Tongkat Musa berubah menjadi ular dan Musa lari meninggalkannya. Artinya Musa takut ular. Tetapi saat Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangan dan memegang ekor ular itu, Musa melakukannya dengan taat. Padahal Musa belum tahu bahwa saat ia memegang ekor ular itu, maka ular itu akan berubah menjadi tongkat kembali. Di sini kita bisa melihat teladan iman Musa, di mana dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan tanpa bimbang. Memegang ular pada ekornya adalah sebuah tindakan yang berbahaya karena kepala ular bisa berbalik untuk menyerang. Setiap pawang ular mengetahui bahwa untuk menjinakkan ular, maka harus memegang kepalanya, bukan ekornya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, iman kepada Allah adalah sebuah hal yang sederhana. Kita hanya harus percaya saja kepada Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan dengan penuh ketaatan. Meskipun kelihatannya seperti berlawanan dengan logika, tetapi apabila hal itu berasal dari Allah, maka iman akan menghasilkan mujizat. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan selalu tertanam di dalam hati kita dan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa iman itu sederhana. Kami hanya perlu mempercayai-Mu dengan segenap hati kami dan melakukan perintah-Mu dengan penuh ketaatan. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami bisa selalu membedakan suara-Mu sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.